Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sahabat iman, alhamdulillah pada kesempatan malam yang baik kali ini, mari kita sama-sama ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih dapat ya mempertemukan kita di 105.3 Cahaya FM yang dipancar luaskan dari Jalan Raya Nagrak kilometer 3 Desa Nagrak Selatan, Sukabumi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Sahabat iman, saya Kang Misbah alhamdulillah kembali memandu sebuah kajian cahaya malam ya, talkshow interaktif Tibun Nabawi. Nah, pada malam ini ya, tanggal 26 Agustus 2020 yang bertepatan pada tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah, Ustaz ya. Masya Allah, kita udah melewati tahun baru Hijriah ternyata. Masya Allah, kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan ini. Semoga lebih baik lagi dari yang kemarin, amin ya robbal alamin. Sahabat iman, kita akan sama-sama ya menyimak, mendengarkan penjelasan ya dari Al-Ustaz mengenai tentang tema yang diangkat pada kesempatan malam kali ini adalah jantungku sehat dan jantungku kuat. Ya, Masya Allah ya, sehat pasti kuat ya, Masya Allah. Namun sebelumnya, sahabat iman, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Rahmat Bekam yang alhamdulillah hadir di kesempatan malam ini, dan kita tanya kabarnya bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sahabat iman, itu kita telah mendengar ya kabar dari Ustaz. Dan bagi Anda yang ingin bergabung ya, silahkan 0811 1177 035 atau bertanya ya di layanan SMS ataupun WhatsApp 0816228904. Dan kami ingatkan, sahabat iman, Cahaya FM bisa Anda simak di Play Store ya dengan mendownload aplikasi Cahaya FM Sukabumi, dan juga di websitenya www.cahayafm.com, dan juga malam ini di streaming ya, Ustaz ya, di streaming di Facebook Rahmat Bekam ya. Silakan sahabat iman yang lagi sedang online ya, silakan untuk menyimaknya di Facebook Rahmat Bekam sedang streaming. Nah, bagi sahabat iman ya, silakan yang ingin bertanya 0816228904, dan langsung saja kita akan mendengarkan ya kajian malam ini tentang jantungku sehat, jantungku kuat. Apa doa, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini amahu wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, alhamdulillah para pemirsa Radio Cahaya 105,3 FM rahimakumullah dimanapun berada, sejangkau siar ya Kang ya, sejangkau siar dan sejangkau tangkap ya. Tapi sekarang ini insya Allah karena sudah streaming Kang, artinya mendunia Kang. Jadi bukan hanya sejangkau siar di wilayah Kabupaten Sukabumi saja, Kabupaten Bogor ya sebagian, tapi sekarang ini nampaknya sudah menglobal Kang ya, Masya Allah. Sehingga betul apa yang dikatakan dulu oleh Alvin Toffler bahwa itu anak baca buku itu tahun 80-an Kang. Ya, jadi qadarullah anak sudah baca buku itu. Jadi qadarullah dan anak baca semenjak SD. Jadi Alvin Toffler anak baca buku, jadi nanti akan ada kesamaan 3F ya. Jadi food, fashion, kemudian fun. Ya, food, fashion, fun. Dan satu lagi akhirnya apa? Sudut pandang. Jadi paradigma Kang. Jadi ada beberapa yang akan menjadi kesamaan nanti menjelang di akhir zaman, termasuk
jangkauan ini Kang ya. Nah, ya. Jangkauan dari online ini. Masya Allah. Tapi qadarullah Kang, insya Allah ini di live streaming Facebook ini yang mengakses banyak Kang. Ya. Ini kalau di Indonesia, insya Allah hampir semua alumni LKP Sehat Holistik ikut mengakses sekarang. Kemudian yang dari Malaysia pula Kang, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Malaysia, Singapura ya Kang ya, di Kamboja, Alhamdulillah, Brunei, Hong Kong, dan sebagian dari Timur Tengah. Alhamdulillah, semoga berkah. Kenapa yang dibahas pada malam ini kami bahas tentang jantung, ya tentang jantung ini karena pekan-pekan ini kami banyak kedatangan klien orang yang menderita sakit jantung Kang, ya. Dan anak nampak dari diagnosa dari beberapa klien tersebut, nampaknya ada beberapa yang sudah putus asa Kang. Jadi ketika dia dapat vonis dari dokter spesialis jantung, dokter kardiovaskular mengatakan bahwa dia sudah terkena jantung, tapi sudah langsung drop Kang. Itu. Jadi seolah-olah dunia sudah berakhir bagi dirinya. Ya. Ini beberapa kondisi, beberapa klien ya, ana lakukan coaching, lakukan konseling, alhamdulillah membaik walaupun tidak semuanya. Nah begitu. Dan ternyata kalau dilihat pula jantung ini masih menjadi pembunuh nomor 1 Kang. Masih menjadi pembunuh nomor 1. Jadi kalaupun sekarang corona masih wabah, ternyata biiznillah, alhamdulillah atas izin Allah dan atas pertolongan Allah, lebih banyak yang sembuh sekarang nih daripada yang meninggal ya, orang yang terkena corona itu ya. Masyaallah. Hadza min fadli Rabbi. Semua semata-mata adalah karunia dari Allah, Tuhan kita ya. Masya Allah. Tapi untuk jantung nampaknya tetap dalam kondisi stabil Kang. Masih tetap sebagai pembunuh nomor 1. Begitu Kang. Dan dilihat memang iya Kang ya. Kalau dilihat dari beberapa fakta ketika kalau bertemu dengan klien-klien yang punya penyakit jantung, mereka nampaknya sudah ini duluan sudah nampaknya down duluan ya. Nah wajar ya. Kalau dalam pikiran mereka, dalam paradigma mereka ataupun mindset mereka seolah-olah inilah akhir dari kehidupan mereka. Baik, secara umum ya, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa organ jantung itu sebetulnya sesuai dengan kepalan tangan Kang ya. Pas, jadi kalau Kang Misbah kepalan tangannya diginiin, ya tidak kurang lebih segitu Kang. Ya, segini ya, pas di sini Kang ya. Nih. Jadi alhamdulillah, ana pada tahun 2015 ya berkesempatan, ini semata-mata semua kemurahan dari Allah ya. Berkesempatan ketika lagi di luar nih, diajak untuk melihat operasi Kang. Operasi bedah ya, jantung Kang. Jadi langsung lihat langsung kan, oh jantung tuh begitu. Mompanya bagaimana? Makanya jantung itu adalah fungsinya adalah mompa darah Kang. Ya, mensupport, mendrop ya. Cok. Jadi kebayang kalau pompa ini terganggu. Ya, kebayang kalau pompa ini keganggu. Nanti kita bahas terganggunya oleh apa saja ya. Masya Allah. Beratnya ya tidak jauh dengan kepalan tangan 200 sampai 500 kg. Tergantung besar kecilnya ya. Tapi nampaknya kalau semakin gemuk semakin repot Kang. Semakin terbungkus oleh lemak ya. Nah makanya ini salah satu nanti yang menjadi kontraindikasi ataupun kehati-hatian orang yang gemuk, yang obesitas. Itu potensi terkena serangan jantungnya, terkena sakit jantungnya lebih besar ketimbang orang yang langsing. Jadi berbahagialah orang-orang yang langsing ya. Gitu Kang ya. Tapi juga nggak kurus-kurus amat ya, nggak Kang ya. Nah, betul Kang. Jadi jantung itu ada terbagi secara umum kepada 2 Kang ya. Ada bilik, ada serambi Kang. Bilik dia itu mensupport, ya serambi itu menerima. Sederhana Kang ya. Jadi bilik itu dia mensupport darah, mendrop darah ya. Yang kaya akan oksigen, nutrisi dan sebagainya. Nah, serambi itu menerima ya dari vena ya. Itu secara umumnya. Nanti akan kita lihat ya bagaimana dahsyatnya bekam. Ya, bagaimana dahsyatnya bekam insyaallah itu dalam ya treatment pengobatan sakit jantung ini. Oke. Di dalam pembuluh darah itu, di dalam tubuh ini ada 3 pembuluh darah Kang. Ya, ada arteri, ada vena, ada kapiler. Ya, arteri yang mendrop, ya, tadi ke seluruh tubuh, ya. Kemudian balik lagi ke tubuh itu namanya vena, balik lagi ke jantung. Nah, bertemu kedua simpul pembuluh darah itu di pembuluh darah kapiler. Ya, pembuluh darah kapiler itulah yang kita titik beratkan untuk terapi bekam Kang. Jadi bekam itu yang membedakan terapi bekam dengan terapi pasdu. Jadi kalau terapi bekam itu dia fokus kita adalah pada pembuluh darah kapiler Kang ya.
Tapi kalau pasdu itu pada vena, ya pada vena. Nah ini makanya kalau saya secara pribadi ya Kang ya, saya lebih setuju bekam Kang. Ya jauh lebih setuju bekam. Banyak hal lah ya ketimbang dengan terapi pasdu. Nah ini qadarullah ada yang bertanya sebelum saya ke sini. Ya sedikit saya ulas ya agar menjadi pemahaman dan menjadi sakopah ya. Nah seperti itu. Baik. Next lagi Kang ya. Ada beberapa sakit jantung sebetulnya Kang ya. Ada beberapa sakit jantung Kang. Ada aritmia Kang ya. Yaitu detak jantung yang tidak beraturan. Ada arteri koroner. Terjadi penumpukan plak ya. Yang menyumbat ya. Aliran darah di arteri koroner. Yang ketiganya ada gagal jantung. Ya. Nauzubillah min dzalik. Terjadi saat jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara efektif, secara maksimal. Ya, ini dinamakan dengan sakit gagal jantung. Kemudian kardiomiopati dilatasi, yaitu terjadi di saat bilik jantung melebar akibat adanya pelemahan otot jantung sehingga tidak bisa memompa darah secara maksimal, secara baik lagi Kang. Oke. Kemudian ada kardiomiopati hipertropik ya. Nah, ini kelainan genetik. Biasanya ini sudah ada semenjak dari kecil Kang. Ya, wallahu alam. Nah ini ilmu-ilmu ini qadarullah saya dapatkan ya, saya dapatkan ketika seminar bagaimana efektif bekam untuk terapi jantung. Ini diterangkan oleh Ibu Dokter Nurul Rahayu, spesialis jantung ya, itu di Bekasi Kang. Masya Allah, dan ini beliau salah satu tim kehormatan dari PBI Perkumpulan Bekam Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ibu Dokter Nurul Rahayu ini ya, spesialis jantung alhamdulillah. Ini Kang secara umum Nang. Secara umum ya, anatomi dan karakteristik jantung itu seperti ini. Jadi sebelum saya ngisi, saya alhamdulillah dapat masukan-masukan dari beliau. Ya. Nanti pun insya Allah saya open ya, terbuka untuk menerima masukan ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang akan saya bahas Kang, ada misalnya insya Allah beberapa fakta-fakta menakjubkan. Fakta yang unik dari jantung Kang. Yang pertama, jantung memompa sekitar 5 liter darah dalam 1 menit. Masya Allah, tabarakallah. Ya, darah mengalir melalui seluruh sistem pembuluh darah dalam waktu 20 detik. Dalam sehari jantung memompa sekitar 2.000 galon darah sejauh 60.000 mil. Kang, 60.000 mil melalui pembuluh darah. 1 mil itu berapa kilometer, berapa meter itu silahkan nanti dikalkulasikan Kang ya. Dibandingkan ada sekarang. Masya Allah Kang. Begitu panjang Kang dan begitu luar biasa Kang. Kemudian fakta yang kedua, ternyata ukuran jantung tiap orang tuh berbeda-beda. Berarti tergantung apanya Kang? Tadi tinggi besarnya ya Kang ya. Kemudian usianya ya, dan bangsa. Jadi ternyata bangsa-bangsa non-Melayu, bangsa-bangsa non-Melayu, maaf ya, semacam kayak Timur Tengah, kemudian kayak Barat di sini Eropa dan Amerika ya, ternyata jantungnya relatif agak lebih besar ketimbang dengan orang Melayu yang lebih relatif tubuhnya lebih kecil Kang. Dan jantung perempuan dengan jantung laki-laki berbeda. Tapi konon Kang, perempuan itu kalau dipuji jantungnya membesar Kang. Dipuji, dikasih harapan. Tidak ya. Jadi kalau dikasih PHP perempuan bahaya ini. Bisa membesar jantungnya ya. Wallahu alam ya. Ini mah intermezzo saja Kang. Oke. Ada fakta lagi yang menakjubkan lagi Kang tentang jantung Kang. Rata-rata jantung berdenyut sebanyak 60 hingga 100 kali per menit. Jantung orang dewasa berdetak sekitar 100.000 kali. Ya, 100.000 kali setiap hari. Dan ya, ini tinggal dikalikan 36 juta. Ya, dalam setahun. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini menurut suatu jurnal American Heart Association ya. Sedangkan orang yang memiliki jantung lebih pendek sebanyak 60 denyut per menit ya. Kemudian jantung mereka berdetak sekitar 86.000 kali dalam sehari. Masya Allah. Tambah lagi nih Kang, ada unik Kang. Ternyata jantung wanita detakannya lebih kuat dan cepat. Oh ya, hati-hati. Makanya perempuan itu konon perempuan itu ongkoh
terasap dipuji, kelihatan ya. Kan jaim, mohon maaf ya, para akhwat rahimakumullah. Perempuan tuh paling senang dipuji ya. Tapi kadang-kadang kalau di depan mereka jaim. Kata siapa sih? Enggak juga. Padahal hatinya apa? Berdetak. Yang bener nggak sih? Yang dikatakan sama si A tadi, aku cantik loh gitu ya. Masya Allah. Jadi di depan mah dijaim. Uti, assalamualaikum, salam. Pura-pura jutek. Padahal di belakang mah, aku tadi disapa sama Ikhwan. Dah ya. Siapapun itu Kang. Makanya perempuan walaupun tua tetap dia senangnya diromantisin. Tanda petik mohon maaf ya. Tanda petik diromantisin, dikasih kata-kata yang gimana gitu ya sama suaminya. Bebeb ay gitu kan ya. Tapi boleh-boleh saja kalau suami istri bahkan menambah keharmonisan rumah tangga ya, tidak boleh semasa pacaran ya. Ay beb ay ayam beb bebek. Ya subhanallah. Baik, lanjut lagi Kang. Oke. Ternyata denyut jantung berpengaruh dengan pertambahan usia. Jadi semakin bertambah usia, ternyata denyut jantungnya semakin berkurang. Masa-masa ideal denyut jantung itu maksimal adalah saat-saat usia produktif ya. Oke. Ada lagi nih Kang. Jantung ternyata fakta berikutnya ya. Jantung berdetak teratur dan lambat saat kita tertidur. Nih Kang ya. Makanya ikhwan wa akhwat rahimakumullah, bahwa membekam di atas jam 11 malam bagian daripada malpraktek dan terlarang. Jam 11 malam ke atas. Kenapa? Karena sudah menjelang piketnya organ-organ dalam, jantung di antaranya. Denyut dan detakannya makin teratur dan makin tidak memberikan respon. Sedangkan bekam adalah teori radang yang membutuhkan respon, Kang. Makanya membekam di atas jam 11 malam, apalagi jam 12 malam ke atas, itu hati-hati. Resikonya dan efek sampingnya bisa berbahaya. Nah, itu Kang ya. Kenapa? Ya, karena metabolisme tubuh melemah, sistem saraf parasimpatis lebih aktif sehingga memperlambat kinerja jantung dan membuat kita lebih rileks dan nyaman. Kecuali orang yang ketika mau tidur, Kang, dalam keadaan ketakutan. Ya, Masya Allah. Kemudian, ya, aktivitas sehari-hari berpengaruh kepada resiko terkena penyakit jantung. Nih, saat tubuh tidak banyak memiliki aktivitas, seseorang akan beresiko 2 kali lipat dibanding mereka yang aktif, apalagi yang dia aktif olahraga secara teratur. Insya Allah. Ini Kang. Ada fakta lagi Kang. Ternyata insya Allah ya, susu kambing nih. Nih boleh teman-teman yang sedang menjajakan produk susu kambing, bukan ini sengaja promosi, bukan. Ini fakta Kang ya. Fakta termasuk yang kami berikan kepada klien-klien kami. Insya Allah ternyata manfaatnya banyak sekali ya buat kesehatan jantung. Tadi ya sesuai dengan judul kita adalah jantungku sehat, jantungku kuat. Insya Allah ya. Di dalam susu kambing itu ya kadar kolesterolnya rendah, kemudian asam aminonya bagus nih Kang ya. Kemudian memiliki formula lengkap ya dengan asupan gizi untuk mempertahankan jantung yang sehat dan stabil. Kemudian tertawa lepas, ringan, tidak terbahak-bahak, atau sekedar senyum lah ya Kang. Ternyata insya Allah dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Masya Allah, tabasumuka fi wajhi ahika sedekah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda Kang ya, senyum. Kan anak juga udah horor lihat bapaknya ibunya. Apa kamu? Siannya. Senyum aja. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau kita banyak cemberut, ternyata resikonya justru memperparah ya dan memperbesar resiko sakit jantung Kang. Ya. Ya iyalah Kang. Akhirnya kan terjadi penyumbatan pembuluh darah ya. Dan ini ada fakta lagi yang ini Kang. Ada lagi fakta yang cukup, kata sih ini antara lucu namun cukup tragis ya. Ternyata serangan jantung ini dari beberapa, ini jurnal saya lihat ya Kang ya. Jurnal dari Detik Health nih Kang.
serangan jantung lebih sering terjadi pada Senin pagi kan. Kenapa? Para pakar mengatakan bahwa pada pagi hari adalah waktu utama terkena serangan jantung. Mengapa? Ternyata pada saat itu kadar hormon stres yang bernama hormon kortisol meningkat beberapa kali lipat dibandingkan pada waktu Jumat sore. Jumat sore ternyata jantung lebih relaks, lebih nyaman. Kenapa? Karena akan menghadapi weekend, holiday, liburan, akhir pekan. Wah, udah rekaman, aku mau kemana, begitu kan ya? Masya Allah. Tapi kalau malam Senin, apalagi kita di Cibadak, Kang, horor, Kang, nggak gerak, Kang, 2 jam, 3 jam, Kang, macet, Kang, jam, nggak gerak sama sekali. Itu kalau yang punya penyakit jantung, Kang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya tidak disarankan rekreasi jarak jauh. Orang yang punya penyakit jantung. Kelelahan sedikit aja udah kena dia, Kang. Yang lebih ngera apalagi yang namanya, maaf ya, angina pectoris. Kalau bahasa orang-orang kampung itu dinamakan dengan angin duduk. Seketika, Kang, blok, ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itu, Kang, ya. Tetapi kebalikannya tadi ya. Ketika pada waktu Jumat sore, ya, di akhir pekan, ternyata aktivitas denyut jantung lebih rileks, lebih nyaman ketimbang pada waktu Ahad sore, malam Senin dan Senin pagi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, oke. Ini kalau jadi pernah kita kedatangan klien, Kang. Kedatangan klien yang sudah di operasi jantung di Rumah Sakit Harapan kita Jakarta. Ya, seorang tokoh ya, Kang ya. Itu sampai habis di atas 600 juta, Kang. Ya. Kemudian ketika itu ya konsul kepada kami, gimana nih Pak Rahmat? Apakah bisa dibekam? Dengan izin Allah, Pak. Tapi sebelum dibekam kami lakukan terapi ruqyah dulu, Pak. Nah, kami lakukan terapi ruqyah dulu. Insya Allah. Jadi setelah diruqyah, dia merasa nyaman, Kang ya. Kemudian lakukan pembekaman ya, dan kita nanti ada beberapa pijatan-pijatan. Ya hadirin rahimakumullah, misalnya ada beberapa ketidaknyamanan ya pada organ jantung. Di antaranya di sini ada meridian jantung, kan. Ini kelingking ini meridian jantung, Kang. Ada pulpen nggak, Kang? Ya. Oke, maaf ya, Kang ya. Nah, ini ada meridian jantung. Jadi salah satu terapinya ketika dia tidak nyaman ya, ada sesak. Ini ciri-ciri gangguan jantung ya, Kang ya. Dia sesak napasnya, sesak, dan dada sebelah kiri nyelakit gitu kan ya. Sambil pegang. Nih, ini di kelingking kita pas hitam ini, nih Kang. Nih yang anak kasih lingkarannya, Kang ya. Coba pegang, ngilu tidak? Ini ngilu tidak. Ya, ngilu tidak. Kalau ada orang pegang dikit saya udah ada rasa ngilu hebat ya. Gitu kan. Ditanda dengan sesak tadi, nyeri sebelah kiri. Maka itu indikasi kuat jantung kita memang sedang dalam keadaan sakit, Kang. Dalam keadaan radang, sedang tidak nyaman, Kang. Memang bagusnya seketika kalau memang memungkinkan segera ya cari rumah sakit ataupun dokter, Kang ya. Dokter jantung terdekat ya. Kalau memang memungkinkan ya. Karena kita tidak tahu ya, itu jantungnya seperti apa. Walaupun secara umum nih, Kang Misbah, beberapa ciri-ciri orang yang punya masalah jantung. Yang pertama tadi, sesak napas disertai dada kiri merasa nyeri, Kang. Seperti diremas dadanya. Ini kok Pak Rahmat tahu? Nauzubillah min dzalik, saya punya penyakit jantung, nauzubillah. Dari klien-klien ya yang ketika akan kami terapi dan kami anamnesa, kami wawancara. Sakit, Pak. Sakit seperti apa, Pak? Bu, seperti kremes. Nauzubillah, semua nauzubillah. Pak Rahmat mungkin tidak akan bisa membayangkannya. Ya, pucat wajahnya, Kang ya. Pucat wajahnya. Memang ketika nyambung, Kang. Ini dengan gejala yang ketiga, Kang ya. Gejala klinis, ciri-ciri yang ketiga. Tadi sesak napas, dada sebelah kiri nyeri, Kang ya. Kemudian yang ketiganya adalah itu detak jantungnya tidak teratur, Kang. Butotak. Kadang butotak. Sampai ada anekdot ya. Teman saya itu kan nggak punya SIM, Kang. Jadi pas esok hari di peti itu ada razia polisi, detakan jantungnya lebih kuat. Pak, apakah ini gejala penyakit jantung? Bukan, itu mah kamu nggak punya SIM, saya bilang ya. Kamu takut karena dirajia. Pak Rahmat, apakah ini bagian daripada aku punya penyakit jantungnya? Bukan, saya bilang ya. Itu mah karena antum nggak punya SIM aja ya. Makanya segera antum buat SIM ya, SIM C ya, karena dia bawa motor ya. Atau setiap akhir bulan tiba-tiba ada tukang kredit yang lagi ke rumah.
apakah ini dinamakan dengan cinta Pak Rahmat? Kenapa? Detakannya lebih kuat. Datang ke tukang kredit ya. Bukan. Antum punya hutang tuh sama tukang kredit. Ngambil panci, dia bilang ya. Nah, seperti itu. Oke. Yang keempatnya, Kang, itu lemas tiba-tiba. Ya. Jalan kaki sekitar 10 sampai 20 meter pun tiba-tiba nggak kuat, Kang. Nah, ini waspadai, Kang ya. Waspadai. Kemudian yang kelima ya, Kang ya. Yang kelimanya adalah lelah berkepanjangan. Lelah berkepanjangan. Keenamnya, telapak tangan, telapak kaki sering berkeringat, Kang. Telapak tangan dan telapak kaki sering berkeringat. Ya. Kemudian, ya, telapak tangan, telapak kaki sering berkeringat. Itu hebat berkeringatnya, Kang. Walaupun bukan satu-satunya gejala, Kang ya. Tapi tadi kan ada gejala-gejala penyerta yang tadi, Kang. Nah, ini waspadai, Kang ya. Selanjutnya, ternyata kedua orang tuanya, tapi kalau dari beberapa yang saya pernah ketemu, secara empiris ya, Kang ya, itu silang, Kang. Ibu kepada anak laki-lakinya, ayah kepada anak perempuannya. Misalnya si ayah punya penyakit jantung, ya. Apalagi yang tadi ya, Kang ya, yang penyakit jantungnya secara genetik ya. Nah, ternyata lebih berpotensi anak perempuan yang kena. Kemudian kalau ibunya yang kena, ya, secara ini. Walaupun misalnya fakta beberapa yang pernah saya lihat kayaknya ibunya diabetes, kencing manis. Yang terkena juga jantung komplikasinya. Ternyata anak laki-lakinya juga kena, Kang. Ya, wallahu alam. Nanti kita sedikit bahas kenapa sampai anak laki-lakinya kena ya, Kang ya. Oke. Hati-hati yang sering kagetan ya. Kagetan tiba-tiba, tapi kagetnya seketika nyelekit di dada sebelah kirinya. Duk, sakit, kaget. Ya. Naik. Nauzubillahi min dzalik. Ada juga, prank lagi tidur dibangunin itu bahaya ya, Yang lagi tidur ditakut-takutin. Yang lagi tidur prank ya, di prank gitu ya, di prank. Wah, ditakut-takutin, wah dikagetin. Di dalam Islam tidak ada prank, Kang. Tolong catat. Di dalam Islam tidak ada prank. Jadi kayak semacam kayak Ferdian Paleka itu terlarang. Apalagi udah gitu ngeprank konyol. Tidak ada di dalam Islam. Jadi di dalam Islam tidak ada bercanda yang melecehkan dan membohongi, Kang. Nggak ada prank. Apalagi sampai mengakibatkan kematian itu ya. Antum lihat yang ada di YouTube itu kan, di prank istrinya ya, sampai lari ke tengah jalan. Pas di tengah jalan ada mobil kencang lewatnya, tertabrak sampai terseret hampir 7 meteran lebih dan amburadul. Tewas seketika itu istrinya. Sampai merasa kaget ya. Dan ada banyak lagi kasus-kasus yang Anda lihat sekilas di YouTube, prank yang berujung kematian. Itu tidak boleh. Nakut-nakutin pocong, ngepranknya, Kang ya. Kemudian si istri nakut-nakutin suami nakut-nakutin istri. Nggak boleh, Kang. Nggak ada prank-prankan. Kejutan, nggak ada kejutan di dalam Islam. Surprise-nya berlebihan. Biasa aja. Ya, surprise itu tidak sampai ada membohongi. Baik, Masya Allah gitu kan. Jadi apa adanya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, sering sakit kepala, Kang. Sering sakit kepala, ini kalau dilihat, sebetulnya kalau dilihat dari lidah, nanti insya Allah kalau di kajian online saya, ya itu sudah saya kasih modulnya, diagnosa lidah orang yang punya penyakit jantung, itu gejala klinis dan penampakan lidahnya seperti apa, diperlihatkan. Merahnya, ketebalannya. Ya, kemudian juga pada bola matanya. Baik itu sklerologinya, pupiloginya, maupun pada iris matanya, pada iridologinya. Orang yang punya gangguan jantung seperti apa? Ya, penampakannya. Ya, penampakannya seperti apa? Nah, ada beberapa kasus bahkan ana bertemu pasien tersebut sudah pada bengkak-bengkak, Kang. Ya, ini bagian daripada ciri-ciri orang yang punya penyakit jantung. Pinis, kiamat tentu tidak. Insya Allah. Ya, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya dengan izin Allah. Insya Allah. Oke? Apa potensi orang yang punya gangguan jantung? Potensinya, ya, dia berpotensi nih karena gangguan jantung. Potensi yang pertama kegemukan. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, para pemirsa Radio Cahaya 105,3 FM sejangkau siar dimanapun berada, yang merasa tubuhnya sudah berbody botol, kegemukan, maka waspada karena sudah ada potensi. Ya, antum
kena penyakit jantung. Ya. Yang keduanya yang punya riwayat darah tinggi. Yang punya riwayat darah tinggi. Ini pun dia punya tensi, Kang. Kemudian kebiasaan makan makanan yang berlemak. Ana ingat, Kang, 2014 diundang ke salah satu kota di Indonesia yang akan disebutkan. Pelatihan. Tapi selepas pelatihan 2 hari itu, ternyata tiket kepulangan anak itu diundurkan sama panitia. Pak Rahmat bisa jeda beberapa hari di sini. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, bapak, puan, dan tuan. Ini Pak Cik kami, bla bla. Ternyata ada yang sakit jantung. Akhirnya di situ adalah door to door, Kang. Jadi home visit. Kunjung klien-klien, pasien-pasien yang punya masalah jantung. Ya. Datang terus. Ya. Ternyata ketika diwawancarai, ketika dia anamnesa, dia hampir tiap hari makannya rendang. Rendang berlemak. Ya, akhirnya dikasih tips lah. Coba ibu sebelum makan rendang ini minum air rebusan secang. Secang itu tumbuhan, Kang, ya. Yang warnanya merah, Kang. Nah, ini sebagai peredam, Kang. Secang, kemudian tambahkan madu. Nih ya, ini salah satu tipsnya. Atau kalau dia makan makanannya kayak sate, sop yang tinggi lemak itu, maka sebelum makan sate sama sop tersebut, coba sambil makan acarnya. Acar yang proporsional itu adalah mentimun mentah, ya Kang ya. Ada bawang mentahnya, Kang. Ada beberapa iris cabai, cengek bahasa Indonesianya, dengan bawang, tomat. Bahkan tomat itu insya Allah sebagai antioksidan untuk meredam karbon dari hasil bakaran sate. Jadi kalau kita makan sate kebanyakan, ya berakibat berpotensi kita kena kanker, Kang, kena tumor dari karbon arang itu loh, Kang. Nah itu, Kang, ya. Yang keempatnya, nah ini perokok nih, ahli udud wal hisab. Merokok saja udah nggak boleh, apalagi yang meminum alkohol. Apalagi yang dia konsumsi narkotika, na'udzubillah summa na'udzubillah. Atau dia menghisap ganja. Nah, ini hati-hati, Kang, ya. Hati-hati sekali. Dia potensi besar sekali. Bahkan di cangkang rokok kan sudah jelas, Kang, ya. Berpotensi kena serangan jantung. Yang udah jelas berbahaya itu serangan rokok. Bahkan di rokok itu tidak ada expire date-nya. Di cangkang rokok tidak ada expire date-nya. Artinya itu racun, Kang. Masih yang diudut. Aduh, ampun. Ampunnya. Nyawa racunnya di udutnya. Jadi di tempat kami suka ada yang minta uang. Tiap sore dia. Orang negara pada hafal. Pak, minta duit, Pak. 5.000. Yang naon? Buat apa? Beli rokok. Gak mau. Saya kalau belikan buat makanan saya kasih. Tapi kalau untuk rokok saya nggak ridho, saya bilang. Dia cemberut aja. Artinya dia sudah sangat nyandu, Kang. Karena sehari dia sampai bisa 2-3 bungkus, Kang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya sudah kurus kering gitu lah tubuhnya. Yang kelimanya, hati-hati orang yang tidak pernah beraktivitas. Ya, yang tidak pernah beraktivitas ataupun dia jarang berolahraga. Ya gini lah. Kerjanya duduk, AC, makan. Maaf ya, minumnya kayak minuman soft drink. Jadi haus, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kencur ya? Kencur. Nah, Kang. Nah, apalagi minum-minumannya yang manis-manis, ya. Suplemen-suplemen sintetis ya. Nah, udahlah, Kang. AC, jarang kesangan, jarang keringetan ya. Nah, ini potensi-potensi. Oke? Berarti anjurannya apa? Anjuran kurangi makanan yang berlemak. Olahraga atau beraktivitas teratur. Ketiganya adalah puasa. Karena dengan puasa, irama jantung menjadi teratur. Rokok, talak 3. Ada ini ya. Makan sayur dan buah. Sebelum makan kalau bisa. Masya Allah. Stres. Ya. Dan kendalikan tensi darahmu. Ya. Kendalikan tensi darahmu. Tentu juga berat badan. Ya. Herbalnya apa? Herbal untuk herbal yang khusus untuk gangguan sakit jantung. Ada pada bawang putih, Kang.
Jadi pada bawang putih itu ada zat anti koagulannya, anti pembekuan darah. Ada pula pada minyak zaitun. Ya, diminum 1 jam sebelum makan. Insya Allah. Yang ketiganya adalah itu ada pada daun dewa. Ada pada daun dewa. Kemudian keempatnya bisa pegagan. Ya, pegagan. Kelima jangan lupa tentu saja madu. Ya. Berarti minyak zaitun, bawang putih, ya, kemudian daun dewa, pegagan dan madu. Insya Allah. Apalagi yang bagus dilakukan bekam. Bekam rutin bisa 3 minggu sekali. Untuk kuratifnya, untuk tindakan preventifnya bisa 1 bulan sekali. Insya Allah. Baik, demikian ya Kang ya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Insya Allah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pemaparan ya sahabat iman. Ilmu dari guru kita Ustaz Rahmat Bekam mengenai